Karena siapkan hati kita memuji menyembah Dia sebagai yang layak. Terima kasih. We
Puji Tuhan. Sebelum kita duduk, mari bersama sebelah kiri kanan kita, depan belakang kita. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan pada hari ini. Silakan duduk kembali. Mari kasih Tuhan. Haleluya. Hadirannya dengan hati bersyukur.
terus memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, supaya menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita rindu dengan kebenaran firman-Nya. Kita ingin lebih mengenal Dia, lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mendengar suaramu Bapa, berikan
kiranya mendapatkan tempat terbaik dengan terbaik harum di hadapan Kau Tuhan. Kalau tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan panduan kami akan mendapatkan firman yang tertanam dan berakar bertumbuh Tuhan. Ajar kami lebih dekat dan lebih kapal dan Kau Tuhan. Kami buang kami sia-sia pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surga, Roh Kudus berkaryalah dan kami akan mulai ibadah ini dan firman-Mu akan disampaikan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Harapanku, Kau saja yang tuliskan untukku. Itu lebih baik, itu lebih baik. Kau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kau tahu yang terindah untukku.
baik, itu lebih 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 baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali kita bertemu lagi pada hari ini yang seyogianya saya berada di tempat lain sesuai rencana pelayanan, tapi ternyata saya berada di sini. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyisikan waktu kita untuk merenungkan firman Allah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal di dalam firman Tuhan dengan pokok pikiran seperti ini, bahwa di dunia ini kita sering melihat kopi mengkopi, banyak KW, produk-produk KW yang beredar di pasaran, ataupun cara-cara yang diikuti, ya. Jadi bukan sekedar produk-produk yang diikuti modelnya, tapi juga cara-cara atau teknik-teknik yang belakangan diikuti oleh orang lain ketika sesuatu berhasil dilakukan. Berbagai hal, mulai dari pola manajemen, pola produksi, pola marketing atau pemasaran yang kemudian dilakukan sehingga mengikuti keberhasilan suatu produk yang lain atau sesuatu kemampuan orang lain yang kemudian diikuti oleh yang ingin juga merasakan keberhasilan. Sejauh itu tidak apa-apa juga, sah-sah saja. Tapi mari kita lihat sesuatu yang lain yang seperti itu, yang berada di dalam dunia keilahian, kerohanian, di mana Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Haleluya. Coba kasih tahu kiri dan kanan kita, cuma Tuhan Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka ayat dasar renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Ulangan pasal 4. Mari kita baca Ulangan pasal 4 ayat 33 sampai 35. Saya minta saudara-saudara sekalian baca, walaupun jumlah kita tidak banyak, tapi saya yakin suaranya juga bisa keras. Ulangan pasal 4 ayat 33 sampai 35. Baik, sudah ada juga di atas ya. Mari 1, 2, 3.
dan lengan yang beracun, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allah bagi Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan tidak ada yang lain kecuali Dia. Haleluya. Amin. Maka saudara sudah memilih hal yang benar ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah melakukan langkah yang benar dengan beribadah kepadanya minimal setiap hari Minggu dan maksimal ketika kita menyisihkannya waktu-waktu yang lain bersekutu dalam komunitas-komunitas kelompok yang lebih kecil, wadah-wadah dan sebagainya. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, yang kita cari sehari-hari ini adalah Allah yang dahsyat dan satu-satunya, tiada yang lain. Saudara-saudara sekalian, pengertian tentang hal ini sungguh sangat dibutuhkan agar supaya kita benar-benar mengerti bahwa ini bukan sekedar pameo atau ucapan-ucapan para pendeta hamba Tuhan yang menginginkan gerejanya selalu penuh, tetapi benar-benar sebuah pengertian dari setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, agar supaya lebih mendalam dan lebih meningkatkan kualitas pengiringannya kepada Tuhan. Karena pengertian ini bahwa kita bukan sekedar diajak oleh orang tua kita sejak kecil untuk masuk gereja, dan kita bukan cuma sekedar diajak dan dihalu-halukan oleh hamba Tuhan untuk ayo mari ke gereja. Karena sesungguhnya kebutuhan kita akan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dan tidak ada tandingannya ini sangat kita butuhkan. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Di dalam ayat ini dikatakan begini, pernahkah ada Allah lain yang bersuara bagi kamu seperti aku, katakan. Saya pakai bahasa sehari-hari supaya kita lebih mudah mencernanya. Pernahkah engkau dipimpin dengan suatu pertanda yang besar sejak yang kita baca dari bangsa Israel, bagaimana tiang awan dan tiang api menuntun mereka? Kalau saya lebih dalam lagi sini, pernah Anda berpikir tiang api dan tiang awan itu fungsinya apa? Atau cuma seperti sebuah lampu merah dan hijau? Kalau di lampu merahnya menyala kita jalan, kalau lampu merah kita stop, cuma seperti itu. Tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan bangsa Israel, kalau dia stop, kita semua stop, buka kemah. Bayangkan saja kalau baru buka kemah, baru atur-atur barang dalam kemah, tiang awan atau tiang api terangkat, jalan lagi, packing lagi. Apa tidak ngomel orang Israel? Lalu kenapa mereka ikut terus? Bukankah mungkin beberapa di antara mereka akan berkata, aduh kita baru buka lagi nih kemah, sudah jalan lagi. Sudah kamu jalan duluan nih, nanti saya menyusul. Bisa nggak? Papa, mama jalan duluan nih ke gereja, nanti saya menyusul. Atau nanti saya masuk jam 10 lah, masih ngantuk. Atau sudah jam 10 lagi, aduh nanti sore lah, nanti malam lah, dan seterusnya. Kita membiarkan kalau bisa jangan dulu lah, kita baru capek nih. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita lebih mendetail tentang tiang awan dan tiang api? Di dalam Alkitab kita mendapatkan penjelasan yang lebih rinci bahwa orang Israel berjalan sepanjang 40 tahun menuju Kanaan dengan baju yang tidak menjadi lusuh dan kasut yang tidak menjadi rusak. Sebaik apa kita beli sepatu kita di mall-mall yang terbaik
paling dia bertahan 5 tahun sudah rusak. Kalau dipakai terus disimpan juga tetap rusak juga. Saya punya beberapa sepatu baik yang karena sayang jarang dipakai, rusak juga kulitnya karena kurang dipakai. Jarang juga. Saya punya satu sepatu merek, sebuah merek tertentu yang saya tidak usah sebutkan. Itu saya pakai bertahan 15 tahun, bahkan saya pakai sejak saya ke Amerika 2004. Bayangkan itu sepatu saking saya ini saya simpan. Memang saya sudah tidak pakai juga, tapi lama-lama hancur dia kulitnya, melupas. Padahal jarang dipakai. Jadi begini, maksud saya begini, sebaik apapun sepatu kita, dia akan rusak, dipakai rusak, tidak dipakai juga rusak. Ada sepatu golf saya juga khusus untuk main golf dan itu yang cukup baik karena terakhir kurang main golf karena padang golf di kota Kendari, kota saya yang rumputnya tidak terpelihara lagi, jadi agak stop main golf. Sepatu itu keras, jadi keras dia punya badan. Jadi maksud itu saya ingin sampaikan bahwa dipakai rusak, tidak dipakai juga rusak. Bangsa Israel 40 tahun kasutnya nggak rusak, itu kayak bagaimana? Pernah kita berpikir sampai detail apa yang terjadi dengan bangsa Israel jalan 40 tahun di padang gurun. Padang gurun itu panas siang dan dingin sekali malam. Harusnya udah habis semua bangsa Israel, rusak, mati di padang gurun tanpa harus dihukum juga rusak, mati orang-orang karena jalan di padang gurun 40 tahun nggak pernah menepi, nggak pernah tinggal sampai di sebuah hutan begitu ngendon di situ 1 tahun lah. Saudara, mari kita berpikir bagaimana Allah yang dahsyat itu mengatur segala sesuatu sehingga mereka pasti ikut. Kalau tidak ikut tiang bergerak, mereka mati. Kenapa mati? Karena kalau siang tiang awan itu tinggi begitu menuntun mereka, dia bukan sekedar menuntun, tetapi juga menaungi mereka sehingga tidak terkena panas terik. Dia menaungi bangsa Israel dalam perjalanan. Demikian tiang api menghangatkan bangsa Israel pada masa malam hari, sehingga siapapun yang ditinggal, kalau dia jalan terus dia bilang tuh capek mau packing lagi, saya tinggal lagi di sini, dia akan mati karena tidak terlindungi oleh kuasa yang ajaib yang menuntun mereka. Mati mungkin akan didatangi oleh ular-ular padang gurun, sehingga semua yang mengikut kuasa itu jalan, dia akan terlindung. Bukankah itu sama dengan apa yang kita pikirkan saat ini? Dan kita mempercayai bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang terus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, seperti kata lagu-lagu dari pionir-pionir kita pada masa yang lampau. Yesus tidak pernah tinggalkan. Itu yang membuat orang menjadi selamat. Ketika kita terus mengikuti perintah, itu kita selamat. Perintah berjalan, jalan. Perintahnya stop. Itu bangsa Israel. Relevan dengan kita semua dengan perintah-perintah Allah yang tebal sekali. Setebal apa Alkitab kita sekarang ini? Atau setebal apa kitab Talmud yang menjadi patokan orang-orang Israel pada masa yang lampau? Kalau tidak diikuti, mati. Karena sesungguhnya bukan kuasa kita yang menghidupkan kita, tetapi kuasa Allah yang menghidupkan kita. Izin Allah yang membuat kita terus bernafas dan melayani. Saudara sekalian, oleh karena itu Allah ingin mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, pernahkah ada Allah seperti saya? Seperti itu kira-kira bahasa sehari-harinya kalau ingin kita bicarakan. Adakah
saya, bisa menyembuhkan orang digigit ular segala macam, diberitakan pandang kepada tiang kayu yang dipakai ular tembaga, maka engkau akan sembuh. Sembuh loh, tidak pakai obat-obatan anti bisa ular. Pernahkah ada hal yang seperti itu yang kamu dengar? Atau pernahkah ada suara gede, suara mahdasyat yang tidak kita lihat orangnya dan kita bisa hidup sampai sekarang? Karena catatan Alkitab, siapapun yang bisa melihat Allah dengan matanya itu mati. Bahkan Musa pun tidak dapat melihat, Elia tidak dapat melihat, semua nabi yang pada masa perjanjian lama. Saudara-saudara sekalian, pernahkah Allah ini menanyakan kepada kita, pernahkah ada yang seperti itu? Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 19. Kita baca Kisah Rasul pasal 19 ayat 13. Saya bacakan saja setelah mengikuti Kisah Rasul 19 mulai ayat 13. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa, katamu? Saudara-saudara, di dalam pasal ini diceritakan bahwa Paulus berjalan keliling menyembuhkan orang sakit, bahkan jangankan Paulus yang datang, sapu tangan yang didoakan Paulus dan dibawa ke orang sakit itu sembuh. Ini menarik, pola ini menarik dari orang-orang yang lain. Bahkan 7 orang anak dari imam kepala Yahudi, ada imam kepala Yahudi yang bernama Skewa punya 7 anak, berarti anak pendeta dong ceritanya itu. Mau ikutan nih. Mereka tidak dalam kapasitas seperti Paulus. Lalu karena tertarik dan ingin turut tenar, mereka mencoba mengkopi pola itu. Ikut-ikutan KW, lalu mencoba mengusir setan. Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus, bukan dari imannya, tapi nama Yesus yang diceritakan oleh Paulus, bukan punya gue. Aku usir kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bukan oleh aku. Tidak lari setan. Setannya bilang, bos, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Jangan usir-usir saya, kamu siapa? Ini kawin, kualitas kawin. Saudara tentu tidak ingin menjadi anak Tuhan yang berkualitas kawin. Yang berdoa cuma pendeta, kalau aku berdoa tidak ada yang efek. Itu kawin. Bagaimana caranya supaya tidak kawin? Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk datang pada Yesus, dekat pada Yesus, iring Yesus dengan baik. Itulah sebabnya saya kembali ke perkataan awal saya, bahwa kita datang gereja bukan hanya karena kita Kristen, bukan hanya kita disuruh oleh kaum keluarga kita, dan bukan karena promosi seorang pendeta supaya gerejanya penuh. Bukan. Tapi kebutuhan kita akan kuasa Allah yang dahsyat yang akan membuat kita berdoa kapan saja Tuhan menolong kita. Bukan kita menolong
Yesus, kata Pak Pendeta, engkau bisa menolong saya. Loh, itu kamu. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, engkau pasti bisa, engkau pasti akan menolong saya. Engkau sudah berjanji sesuai firman-Mu, engkau akan menyertai kami. Bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Itu anak, itu asli, ori. Kita bukan bilang katanya. Tuhan Yesus, Pak Pendeta bilang katanya kau bisa menyembuhkan aku. Kamu tidak punya iman, tidak bakal sembuh. Ini yang dilakukan oleh anak-anak imam skeo, mencoba mengikuti KW, tapi dia tidak punya hubungan langsung, punya kedekatan seperti Paulus dekat sama Yesus Kristus. Anak-anak skewa ini tidak tercatat sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tidak tercatat sebagai murid-murid atau pernah mengikuti pengajaran dari Paulus. Mereka berdiri sendiri, tidak ikut. Mereka menonton dari jauh dan mencoba memakai kata-kata itu di kopi. Siapa tahu berfungsi waktu dia usir setan. Tapi ternyata setannya tidak ada. Saudara-saudara sekalian, ini kualifikasi kopi paste. Firman Tuhan berkata dia selalu berada bersama kita. Berarti kita, setiap kita punya kesempatan untuk menjadi ori yang berdoa langsung kepada Bapa di surga dan dia menjawab. Makanya kita perlu datang ibadah setiap kali untuk meneguhkan iman kita. Kita perlu berdoa dalam kelompok-kelompok bersama rekan-rekan seiman supaya api kita menyala, supaya kita tercatat absennya kepada Tuhan, dan bukan sebagai penonton yang pada waktu nanti kita perlukan baru kita mulai berdoa. Tuhan katanya, kata ses itu waktu kemarin bersaksi hari Minggu, Tuhan Engkau menyembuhkan dia. Katanya, kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam itu, dan itu sangat berbahaya. Kita menjadi anak-anak Tuhan berkualitas kawin. Saudara-saudara sekalian, waktu Daud dikejar menghadapi orang Filistin, karena mereka mendengar Daud sudah dilantik jadi raja. Masih ada Saul dilantik jadi raja, mereka mengejar Daud untuk membunuh Daud. Ketika mereka kejar tidak dapat, bahkan Daud kemudian berdoa. Ini ori, kualitas ori. Tuhan, apakah aku maju menghadapi mereka? Sebab dia lari terus. Kalau Tuhan tidak bilang balas, maju, menyerang, dia tidak akan menyerang. Lari terus kerjanya Daud. Kenapa? Dia belum dapat instruksi. Padahal dia raja. Bukankah pada waktu dia dilantik oleh raja ada authority yang datang pada dia, dan dia seharusnya mendapatkan kemenangan terus-menerus. Bahkan Saul yang terus mau bunuh dia pun dia tak lawan, padahal sebenarnya dia sudah jadi raja. Biarkan saja sampai Tuhan yang memberi petunjuk. Akhirnya orang Filistin ini dia berdoa, Tuhan, apakah saya harus menghadapi mereka? Tuhan bilang, hadapi. Nah, sudah ada bendera start, silahkan. Maka majulah Daud dan menang. Di kisah selanjutnya ketika diserang, Daud tanya lagi, Tuhan, apakah aku maju menyerang mereka? Tuhan bilang jangan. Kan yang pertama Tuhan bilang maju, yang kedua Tuhan bilang jangan. Ya janganlah. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu jangan maju, kamu berputar semua. Kamu berputar, buatlah gerakan berputar. Allah itu rinci banget, yang kreatif dalam menentukan langkah, yaitu Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Allah kita kreatif menolong kita. Allah kita kreatif menolong kita. Dia bilang jangan maju, beri gerakan berputar.
Daud tidak membantah atau tidak berargumen sedikit pun. Kenapa kan? Kemarin kan Tuhan kasih kita maju, sekarang kita tak malu dong nanti kita. Tidak, Tuhan bilang buat gerakan berputar. Maka sedikit di dalam Alkitab, di dalam ulangan tadi dan sebagainya, di mungkin berbeda saja ayatnya. Di 2 Samuel pasal 5 nanti saudara keluar bisa kita baca. Dia buat gerakan berputar. Akhirnya Filistin terkurung di tengah dan dikalahkan oleh Daud. Siapa yang beri petunjuk? Bukan strategi Daud. Itu asli pikiran Allah. Daud tidak bisa copy langkah yang kemarin, tidak bisa. Itu perintah kemarin berlakunya kemarin. Hari ini sudah kadaluarsa, jangan di-copy. Tuhan menolong dengan cara yang lain. Dan akhirnya Daud harus bertanya lagi, memastikan, Tuhan, apakah saya maju menyerang mereka? Dalam kurung seperti yang kemarin. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan apa yang tahun lalu engkau alami tidak dekat sama Tuhan, keberhasilan itu tidak dapat terulang. Doa, rajin ibadah, dekati Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kamu bisa lebih dari yang tahun lalu. Tapi kalau kita tidak dalam dengan Tuhan, kunci keberhasilan itu langkah baru, pola barunya tidak dapat kita alami. Selalu Tuhan berkreasi baru. Makanya Tuhan bilang begini, pernahkah kamu punya Allah yang lain yang bisa seperti aku? Orang-orang penyembah-penyembah berhala pada masa yang lampau, orang-orang Filistin, orang-orang Kanaan asli, menyembah patung-patung yang menjawabkannya enggak. Beri korban bakaran begitu banyak, bahkan anak mereka sendiri mereka korbankan kepada dewa Molok. Mana itu dewa tidak menjawabnya? Tidak. Makanya Raja Firaun marah waktu sampai tulah ke-10 anaknya mati. Dia bawa anaknya menghadap ke dewanya untuk minta anaknya dihidupkan lagi. Tidak bisa hidup. Kawe, dewamu kawe. Yang hidup ini dewa Allahnya bangsa Israel. Dari kemarin dia ikut, sudah lihat begitu banyak tanda, masih juga keras kepala, masih berpikir dewanya juga bisa kali. Terus saudara sekalian, apa yang bisa terkopi pada kehidupan modern? Tuhan beri keberhasilan yang lalu, aku diberi hikmat caranya gini. Maka sekarang aku bisa lagi, saya ikuti aja cara yang lalu. Beda pengiringan, beda kualitas doa, beda hasil. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah punya langkah-langkah yang kreatif, berbeda dari waktu ke waktu, dan itu akan membuat kita semakin baik kalau kita dekat sama Dia. Dan pola itu tidak dapat dikopi oleh orang manapun, sebab tiap saat Allah mempunyai cara yang lain. Tidak heran kalau seorang penyair menjadikannya sebuah lagu. Dia selalu punya cara. Kenapa? Karena firman Allah menunjukkan bahwa Dia satu-satunya Allah dan Dia yang baik. Haleluya. Kasih tahu lagi kita ke kiri dan ke kanan kali ini dengan suara yang lebih keras. Tuhan Yesus satu-satunya dan tidak ada yang lain. Haleluya. Inilah firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin kita nyanyikan itu sebuah lagu lama. Allah kuasa melakukan segala perkara.
dengan caranya yang berbeda, hasilnya menjadi lebih luar biasa. Ilmu ekonomi hanya bisa mempelajari yang disebut forecasting, sustainable growth. Dengan cara yang kemarin, pertumbuhan kita, perusahaan kita akan begini, pertumbuhan laba kita akan begini, pertumbuhan gaji kita, daily allowance-nya naiknya sekian. Tapi tanpa Tuhan itu tidak akan terjadi. Pribadi demi pribadi, apakah pernah pada masa-masa tertentu kami memandang enteng kehadiran Tuhan? Pada masa-masa tertentu kami mengagungkan diri sendiri sebagai sumber keberhasilan karena kecerdasan kami, karena kekuatan kami, karena network kami yang luas. Sesungguhnya yang membuat kami berhasil hanya Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Kau terus menolong kami, memperlihatkan kepada setiap jemaat dan mengingatkan kami untuk terus datang kepadamu sebagai sumber keberhasilan. Karena hanya dengan Engkau kami dapat menikmati, kami dapat mengalami kuasa yang sedemikian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang sudah datang pada kami akan mengingatkan kami, mengetuk kepala kami untuk membuat kami selalu fokus pada pendekatan pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap telinga yang mendengar memahami pesan Tuhan, pesan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara berkata firman Tuhan pagi hari ini, yang berkata Tuhan mari angkat tangan yang berkata Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan menjalankan korban persembahan kita dua kali, dan kami akan kembali di depan ada amplop persembahan diakonia Bapak Ibu di atas kotak diakonia. Kami menghimbau untuk dapat memberikan persembahan diakonia karena kita membutuhkan untuk keperluan pekerjaan pelayanan Tuhan bagi jiwa-jiwa
berjiwa. Puji nama Tuhan, juga ini membalikkan dari Tuhan dalam membalikkan doa perburuannya. Ada di depan. Puji Tuhan, mari kita jalankan doa persembahan.
hari ibadah dewasa muda akan diadakan pada tanggal 21 Februari jam 10 sampai jam 12 siang di GPI Barito. Terima kasih sebagaimana awal investasi kita. Demikian pengumuman dan pengumuman tambahan hari ini dilaksanakannya acara dari diakonnya yaitu vaksinasi nanti dari rumah sakit yang mitra dan juga dari klinik Alten. Bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah mendaftar di hari kemarin yang sudah mendaftar, sebentar yang kita mulai jam 9 ya, dan jadi bisa daftar ulang di depan, nanti ada lembar yang harus diisi dan kemudian kita akan bergiliran untuk pemeriksaan dan juga vaksinasi yang ada sesuai yang Bapak Ibu daftarkan. Di depan juga diakonia mengadakan bazar dalam rangka untuk kegiatan diakonia. Kami mengimbau mengajak jemaat untuk berpartisipasi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dengan kasih untuk mengangkat tangan. Semua jemaat yang setia, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Mari saya coba kita semua berdiri. Jalan-jalanmu tidak bisa terselami. Betapa luar biasa kasih Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami sudah mendengar suara Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan, hikmat-Mu, urapan-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu beserta istri melayani kota Kendari. Tuhan tolong Tuhan beserta sertai saat siang hari ini juga hamba ini menuju ke GPD pemandangan. Tuhan tolong, Tuhan urapi sama seperti Tuhan urapi di tempat ini. Pakai hamba-Mu begitu luar biasa. Terpuji nama-Mu dan kami semua sudah menikmati firman Tuhan. Kami biarlah apa yang sudah kami lakukan laksanakan hari ini ibadah kami boleh menjadi suatu dupa yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Pujian kami sampai kehadiran Tuhan, Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Seluruh jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang sudah hadir, mereka pulang, mereka diberkati, disertai oleh Tuhan, dijamah, dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka tahu betapa besar ajaib Tuhan mereka yang mereka sembah. Tidak pernah rugi dalam firman mereka ketika mereka menyembah kepada Tuhan.
sama seperti bangsa Israel. Pakaiannya tidak pernah rusak, kasutnya tidak pernah rusak, karena semuanya ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Itu pun juga menjadi bagian kami, umat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu buat seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Tuhan juga lihat dari tempat tinggi, biar setiap apa yang mereka sudah mau kerjakan tidak pernah sia-sia dipakai. Dalam persembahan diberikan oleh umatmu besar kecil, Tuhan tidak melihat nilai hati memberi dengan tulus. Tuhan memberkati berlimpah kali ganda. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan pulang kami disertai oleh Tuhan, sama seperti Tuhan menyertai kami kedatangan kami di tempat ini. Tuhan juga akan menyertai kami, menghantar kami pulang ke pulang kami. Disertai oleh Tuhan, tolong bahkan juga Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan akan melindungi kami. Biar damai sejahtera sukacita boleh ada terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sudah kita akan pulang, arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah ini Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah terima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan Maranatha sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.